Bazar murah ikan tuna yang digelar di lapangan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diserbu ribuan warga. Warga yang datang sejak pukul 6 pagi ini harus antri untuk mendapatkan 3 ekor ikan tuna seberat 3 kg dengan harga Rp15.000. Adu mulut sempat terjadi antara warga dan panitia yang takut tidak kebagian ikan tuna. Tingginya antusiasme warga membuat hampir 3.000 paket ikan tuna ludes. Meski akhirnya panitia memutuskan menjual dengan harga Rp5.000 untuk 1 ekor ikan tuna agar seluruh warga yang datang bisa membeli ikan dan tidak ada warga yang tidak kebagian. Saya dari pagi udah jam 6 udah nyampe sini, antrinya panjang sekali. Sampai panas. 3 jam berarti? Ya 3 jam ini. Kenapa kok dibilangin ngantri Bu? Biar Ya dapat. kan ini, Biar mau dapat. lebaran pengen dapat ikan ini yang enak, mbok ya buat buka puasa nanti. Selama ini memang jarang makan ikan tuna ya? Ya pernah tapi yang kayak gini jarang, karena mahal. Ikan tuna murah ini disediakan oleh Solidaritas Nelayan Cilacap bersama PPSC sebagai upaya membantu warga mendapatkan bahan pangan murah menjelang lebaran. Pasar harga ikan murah di mana ikan, semua masyarakat bisa ikut menikmati hasil tangkapan kami. Pada intinya kedua bisa Cilacap, rukun, harmonis, dan berkah buat semua. Bazar ikan murah ini telah digelar 2 kali dalam sepekan. Namun karena banyak warga yang tidak kebagian, panitia menggelar kembali bazar ikan murah agar semua warga dapat menikmati makanan bergizi di momen menjelang lebaran ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di mana demo penolakan Undang-Undang TNI belum padam. Kericuhan terjadi saat sejumlah elemen mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menentang disahkannya Undang-Undang TNI. Sejumlah demonstran terluka saat polisi membubarkan aksi. Kericuhan terjadi di depan gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Minggu malam. Aparat kepolisian membentuk tameng untuk membubarkan konsentrasi demo di depan gedung yang telah dilakukan pembakaran. Demonstrasi menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh elemen mahasiswa ini memanas setelah buka puasa. Sejumlah orang mulai melakukan aksi anarkis dengan melakukan pembakaran dan melempar petasan serta molotov ke halaman gedung DPRD. Api kemudian dipadamkan oleh petugas damkar yang disiagakan sepanjang aksi. Para demonstran mulai membubarkan diri setelah aparat keamanan mendesak mundur ke Jalan Kartanegara. Dalam aksi yang berujung ricuh ini, beberapa orang termasuk aparat keamanan terluka, sementara sejumlah demonstran diamankan polisi. Alhamdulillahnya ban yang terbakar itu tidak sampai membakar gedungnya. Tapi memang titik api itu berada di dalam gedung DPRD Kota Malang. Tapi berupa ban. Jadi ban mereka siapkan untuk mereka bakar, lalu dimasukkan ke dalam gedung. Untungnya gedung bukan gedung yang utama, tapi gedung pos satpam yang di sebelah pinggir. Sebelumnya demonstran yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Malang menempelkan sejumlah pamflet bernada protes. Mereka menentang disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi korban serangan brutal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Operasi bersama yang dilakukan Satgas Ops Damai Kartens 2025 serta Polda Papua berjalan dengan baik. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara ke distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Namun seluruh korban berhasil dievakuasi dengan lancar ke Jayapura. Dalam serangan ini 10 guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 diantaranya atas nama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia, sementara 4 mengalami luka ringan dan 3 lainnya luka berat. 2 korban lainnya dalam kondisi aman dan merupakan warga asli Yahudi. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Yung kakak telepon sa sila mo Meron juga rumah klasis. Seorang asisten rumah tangga nekat mencuri jam tangan mewah milik majikannya seharga 3 miliar rupiah. Untuk mengelabui majikannya, pelaku menukar jam tangan asli dengan jam tangan palsu.
Inilah detik-detik rekaman CCTV saat pelaku keluar dari salah satu apartemen di kawasan Pakubono, Jakarta Selatan sambil membawa jam tangan mewah milik majikannya. Pelaku IR nekat mencuri jam tangan mewah Eropa milik majikannya dengan taksiran harga mencapai 3 miliar rupiah. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku bermodus mengganti jam tangan asli dengan jam tangan palsu untuk mengelabui majikannya. Tak lama berselang, polisi berhasil menangkap pelaku IR di stasiun kereta Gubeng, Surabaya. Menukar atau mengganti jam yang asli dengan jam yang palsu, sehingga dengan cara tersebut pelaku mengelabui korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Dari Jakarta, Den Helmi Sayang Bati melaporkan. Sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Travel yang tidak memiliki izin terpaksa diamankan Satlantas Polres Garut. Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang. Kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami, yaitu di Limbangan, kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau, menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Ngantar mudik kemana nih, Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, biar nyaman lah, kan perjalanannya kan lancar. Tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.